Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuin, bunda-bunda dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Come to my channel ya. Di video kali ini Yuin akan turutin nih. Kemarin ada yang bilang, Yuin bahas dong mengenai anak lagi, pendidikan lagi di era pandemik seperti ini gitu, tentang keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, yang mana di situ sebenarnya ya kita sebagai orang tuh harus gimana dong kan gitu ya. Oke, kita akan diskusi bersama, kita akan kupas tuntas di sini, kita sebagai orang tua harus bagaimana sih. Oke, langsung ke video. Oke sahabat Yuin, dimanapun kalian berada, langsung saja nih ya, tentang keputusan Kementerian Pendidikan ya, yang mana membolehkan sekolah yang boleh bertatap muka itu yang hanya zona hijau saja gitu. Apalagi di era pandemik ini ya, yang mana COVID-19 makin meningkat. Sebenarnya kita sebagai orang tua resah juga sih ya, pastinya dong. Yang mana kita harus menjadi guru gitu. Sebenarnya menjadi guru kan sudah dari anak kita lahir ya. Nah, di sini kelemahan orang tua atau keterlambatan orang tua, kenapa nggak mengetahui putra putrinya sejak dulu gitu loh. Kenapa mensubsidikan pendidikan itu kepada lembaga sepenuhnya, yang pada akhirnya di saat seperti ini kita harus berjuang mati-matian untuk apa? Untuk tetap memberi asupan pendidikan kepada putra-putri kita yang layak gitu loh. Gitu deh. Kemudian banyak sekali sih ya yang chat Yuin mengenai tentang anaknya yang belum bisa membaca, anaknya yang belum bisa menulis, anaknya yang ketika diajak belajar banyak alasan, anaknya yang ketika diajak belajar lari-lari terus seperti itu. Gimana caranya dong Yuin? Stres nih jadi orang tua plus jadi guru gitu. Nah, kuncinya sih ya, kita sebagai orang tua kita harus mengetahui dong gaya belajar apa yang pas. Nah, Yuin tuh udah bahas mulai dari video konten pertama nih ya, mengenai tentang gaya belajar, metode belajar untuk anak yang pas. Kalau kita sudah menemukan metode belajar yang pas untuk si anak, ya kita belajar akan happy aja gitu loh. Kok bisa gitu? Iya dong, kan belajar sesuai dengan kebutuhan si anak gitu. Justru sekarang kalau kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil manfaatnya, sebenarnya setiap kejadian itu kan ada pelajaran di dalamnya ya. Di sini kita bisa loh mengambil pelajaran, kita bisa lebih dekat dengan anak, kita bisa memahamkan anak akan suatu pendidikan atau pembelajaran yang pas gitu. Yang mana kan kalau di dalam sekolah nih ya, dalam sekolah kan sifatnya universal gitu. Jadi kalau sifatnya universal kan nggak mungkin ya satu guru, dua guru mengampu 25 siswa, 20 siswa itu bisa terpegang atau tersentuh satu persatu. Ya, menutup kemungkinan iya, tapi kan kita tidak, guru itu kan tidak bisa intens banget gitu loh ke anak. Yang pastinya semua harus direkrut dong, semua harus layani dong gitu. Nah, di saat era seperti ini, anak belajar di rumah, kita bisa banget memanfaatkan momen yang seperti ini gitu loh. Apalagi nih ya, Yuin tuh agak sedikit khawatir, bukan khawatir ya, was-was untuk anak yang metode pembelajarannya menggunakan auditori dan kinestetik. Itu kan kalau di sekolahan yang sifatnya formal, di situ anak bisa menangkap pelajaran itu dengan gaya belajar mereka, mendengarkan tapi tidak melihat. Kalau guru merasa kok tidak memperhatikan gitu, padahal dia mendengarkan, padahal dia menangkap apa yang guru sampaikan, seperti itu. Nah, kemudian kalau
di rumah, di orang yang auditori dan kinestetik, itu kan kita bisa memaksimalkan justru kekreatifan kita yang bisa kita keluarkan untuk pembelajaran putra-putri kita saat di rumah gitu loh. Kita bisa lebih intens, kita bisa lebih memaksimalkan apa sih pelajaran apa sih yang belum dia paham seperti itu. Kemudian bagaimana dong Yuin untuk ibu atau mamah-mamah, bunda-bunda yang karir, mereka tidak bisa memaksimalkan anak, bahkan yang di tahun ajaran baru nih ya, mereka masih pada di rumah, yang nggak ada yang cover gitu ya. Kalau untuk anak sih ya, untuk wanita karir, please berikanlah pendamping. Minimal kalau bunda-bunda nggak bisa kasih pendamping, ambillah orang satu buat ngawasin putra-putri kita di saat pandemik seperti ini. Kan masih karir nih ya, otomatis masih kerja nih ya, berbaginya di situ. Karena kalau putra-putrinya nggak diawasi, Yuin resah banget deh. Banyak banget yang di rumah pagi-pagi malah jalan-jalan, sepedaan, full sampai nanti jam berapa ya, jam 10, jam 9, jam 10 pulang, capek, tidur, setelah itu pegang gadget sampai sore. Full rutinitas setiap hari seperti itu. Terus asupan pendidikannya dari mana dong? Apalagi di tahun ajaran baru seperti ini. Siapa yang bakal ngawasi? Kalau di desa sih ya, kalau di desa banyak sekali anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja, mereka main seharian main, kemudian pulang malam capek, dia tidur, orang tua juga tidur. Kalau ini dilanjutkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, terus pendidikan putra-putri kita dari mana dong? Please, ayo bareng-bareng deh kita bersama-sama tetap memberi hak anak. Hak anak itu diantaranya ya kita memberi asupan pendidikan, hak dia mendapatkan pendidikan, kemudian pengawasan. Kalau kita karir ya apalah yang kita usahakan, saya yakin, Yuin yakin bunda-bunda lebih paham lah yang terbaik untuk putra-putrinya gitu loh. Kalau toh Yuin ini di era pandemi seperti ini banyak yang berkeluh ke saya, nggak bisa sewa guru les, di PHK kerjanya, anak gimana dong gitu. Jangan salah dong ketika kalian yang tadi Yuin sebut di depan justru di rumah itu bisa mempelajari putra-putrinya gitu. Gimana caranya dong biar anak bisa paham? Yuk analisa lagi yuk tentang metode belajar, gaya belajar apa sih yang pas untuk putra-putri kita. Itu enak sekali, nanti kita akan melakukannya. Gitu deh. Oke. Semangat ya bunda ya, kita bersama-sama berjuang demi apa, demi putra-putri kita tetap mendapatkan pendidikan yang layak, asupan pendidikan yang pas seperti itu. Semangat bunda. Oke, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.